Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai rambut ketiak. Topik ini kita angkat berdasarkan pertanyaan dari beberapa Sobat Sehat. Ada Sobat Sehat yang tanya tuh gini. Dok, saya cukurin rambut ketiak, kok ketiak saya jadi hitam ya dok? Cara ngatasinya gimana supaya putih? Terus ada juga yang tanya, Dok, saya cabutin rambut ketiak, kok jadi bintik-bintik ya dok? Jadi gatel, jadi merah-merah malah. Ini cara ngobatinnya gimana? saya sih kalau ketemu langsung pasien seperti ini, saya akan tanya, kenapa dicabutin? Kenapa dicukurin? Coba Sobat Sehat komen deh, ada yang nyabutin nyukurin juga nggak bulu ketiaknya, rambut ketiaknya? Kalau menurut saya, bila masalahnya timbul karena dicukur, karena dicabut, penyelesaiannya gampang. Ya jangan dicabut, jangan dicukur. Selesai masalah. Itu nanti yang hitam akan balik putih pelan-pelan. Itu nanti yang merah, yang gatel akan hilang pelan-pelan. Karena menurut saya yang namanya rambut ketiak itu diciptakan Tuhan, pasti ada fungsinya. Tuhan bukan sembarang-sembarang bikin ini ada rambut tongol di sini, nggak nongol di sini. Ya kan? Fungsinya apa? Yang tahu pasti sih yang penciptanya ya. Tapi ada beberapa teori yang menyatakan fungsinya rambut ketiak itu begini-begini. Teorinya salah satu ada yang bilang bahwa ini adalah untuk melindungi ketiak dari gesekan. Emang iya sih kalau ada rambutnya di sini, jadi dia nggak bergesek langsung. Jadi kulitnya itu nggak teriritasi, nggak meradang, nggak lengket terus gesek-gesek. Tapi saya kurang cocok dengan teori ini. Kenapa? Karena yang butuh perlindungan ini bukan cuma orang dewasa loh. Anak-anak juga sebenarnya butuh. Tapi kenapa rambut ketiak ini adanya pada orang yang sudah akil balik aja? Makanya saya kurang cocok dengan teori ini. Terus ada teori yang bilang, oh ini rambut ketiak fungsinya adalah untuk menandai bahwa si empunya rambut ketiak sudah dewasa, sudah bisa bereproduksi. Ya, iya juga sih, ada benernya juga sih. Karena kan rambut ketiak ini munculnya karena pengaruh hormon androgen yang juga mempengaruhi pertumbuhan organ-organ seks pada saat pubertas. Masuk akal sih. Jadinya supaya pada saat mau melakukan hubungan seks, lawan jenisnya tahu, oh kamu sudah dewasa, kamu bukan anak-anak. Kalau ada orang yang sukanya yang polos-polos, yang nggak ada rambut ketiak, nggak ada rambut kemaluan, jangan-jangan itu orang pedofil loh, sukanya sama yang masih di bawah umur. Itu secara praktikal masuk akal sih teori semacam itu. Terus ada juga, ini teori yang menurut saya lebih cocok ya. Jadi rambut ketiak ini ada fungsinya untuk membantu penyebaran feromon. Hormon ini ditemukan paling banyak pada keringat di ketiak. Nah, coba Sobat Sehat misalnya pakai parfum gitu ya. Parfum yang disemprotkan di kulit sama yang disemprotkan di serat seperti pakaian atau rambut, mana yang tahannya lebih lama? Mana yang baunya menyebarnya lebih banyak? Di sini kan, kalau yang di kulit ini pada saat basah iya baunya tercium, tapi begitu dia sudah menguap hilang, ya samar-samar aja, dekat sekali baru kecium. Sebaliknya kalau yang disemprotkan di rambut atau diserat di pakaian, itu bisa tahannya lebih lama bau parfumnya. Sama seperti itu, menurut saya, feromon yang adanya di keringat, yang dihasilkan di kelenjar keringat di ketiak, itu kalau nggak ada rambut di ketiak, dia akan cepat menguap, cepat hilang. Lebih cepat hilang dibandingkan kalau itu feromon terperangkap di rambut ketiak. Fungsinya feromon apa? Untuk menarik lawan jenis. Jadi banyak sekali penelitian menunjukkan bahwa manusia, terutama perempuan, bisa mencium feromon dari keringat lelaki. Semakin tinggi kadar feromon, semakin tinggi angka menariknya si lelaki itu terhadap si perempuan. Jadi itu sebabnya ya kadang ada tuh orang sebenarnya penampilannya bisa-bisa aja, rambutnya botak, gemuk, tapi
kok bisa menarik ya sama cewek. Padahal kalau dilihat fotonya, dilihat videonya biasa-biasa aja. Nah, dalam kasus seperti ini, biasanya itu karena si lelaki ini punya kadar feromon yang tinggi. Dan kadar feromon ini nggak kelihatan di foto, di video. Bisanya kecium. Pada perempuan juga seperti itu. Cuma biasanya pada lelaki mereka lebih mementingkan cue visual. Jadi, menurut saya, rambut ketiak itu jangan dicabutin, jangan dicukurin. Ada fungsinya. Terus ada yang bilang, ih cica dok, geli, jorok. iya, kalau jorok ya tergantung sih. Dibersihin apa enggak. Kalau pas lagi mandi di skip daerah ketiak, ya iyalah jorok. Makanya harus dibersihin juga. Jadi supaya nggak jorok, supaya nggak jijai. Tapi dok, kan jelek kalau kelihatan ada rambutnya di ketiak. Kalau pakai baju you can see, jadinya you gitu. Ya, kalau menurut saya ini sih masalah estetik ya, bukan masalah fungsi. Udah lain ceritanya. Tapi secara kesehatan tidak disarankan untuk mencabut atau mencukur rambut ketiak. Kenapa? Karena banyak resikonya. Manfaatnya kagak ada, resikonya ada, jelas. Kalau dicukur, itu resikonya satu, meningkatkan risiko terjadinya infeksi pada saat cukur-cukur itu. Bisa terluka. Lukanya mungkin nggak berdarah, namanya itu microtrauma. Jadi lukanya kecil-kecil. Nggak cukup buat ngeluarin darah, tapi udah cukup buat kuman masuk. Nanti bisa jadi radang infeksi. Itu satu. Terus yang kedua, pada saat dicukur itu kan, rambut, kalau sobat sehat lihat ya, rambut itu bentuknya khas. Pangkalnya gede, ujungnya kecil. Nah, ujung yang kecil ini, kalau dicukur, kan dia akan potong setengah. Akibatnya apa? Penampangnya jadi luas. Penampang yang luas ini, kalau rambutnya warna hitam, akan terlihat lebih hitam. Itu sebabnya ketiak jadi hitam. Seolah-olah, karena banyak titik-titik hitamnya. Selain itu, kalau dicukur, dia itu setelah dicukur biasanya akan mundur sedikit. Dan kulit sekitarnya akan nutup. Itu sebabnya waktu habis nyukur, terus dipakein es apalagi gitu ya. Jadi kan mengkerut tuh pori-porinya. Memang kelihatannya seolah-olah halus. Tapi waktu ini rambut akan numbuh lagi, dia harus mendorong. Bisa terjadi radang. Syukur-syukur kalau berhasil keluar. Kalau nggak berhasil keluar, dia muter-muter di dalam itu, numbuh di dalam. Namanya ingrown hair, rambut yang tumbuh di dalam, tumbuh ke dalam. Itu gatel. Nanti di permukaan kulit itu jadi bintik-bintik nyembul. Tapi karena di dalam dia tumbuhnya, nggak keluar-keluar jadi rambut, meradang nanti di dalam. Itu kalau dicukur. Kalau dicabutin gimana? Ya kalau dicabutin sih iyalah ya, mungkin nggak hitam-hitam juga, nggak terlihat hitam karena kan nggak diperluas penampangnya. Tapi resiko terjadinya ingrown hair itu lebih tinggi pada saat dicabutin. Kenapa? Karena untuk numbuh lagi itu rambut perlu waktu lebih lama. Kulit yang tadinya udah dicabutin itu dia nutupnya lebih rapat. Jadi si rambut baru yang mau tumbuh lebih sulit dia untuk buka jalan. Terus pada saat dicabutin itu lubangnya masih menganga, sama bisa terjadi microtrauma, micro injury, terus bisa infeksi. Dok, yang hitam bukan rambutnya dok, bukan titik-titik hitam, tapi kulit di sekitarnya itu loh dok. Jadi hitam, jadi gelap, malu dok. Yaitu yang kita sebut sebagai post-inflammatory hyperpigmentation. Ya, artinya adalah pigmentasi berlebih setelah radang. Jadi tindakan mencukur, mencabut itu menyebabkan peradangan di folikel, di kulit. Nah, pada saat meradang, tubuh akan menghasilkan lebih banyak melanin. Melanin ini ya antara lain efeknya memberi warna gelap. Pada orang-orang yang kulitnya gelap, produksi melaninnya lebih banyak lagi. Itu sebabnya kalau orang yang kulit putih mungkin nggak terlalu hitam, cuma warnanya agak coklat sedikit gitu ya, nggak terlalu ketara. Tapi pada orang yang kulitnya gelap, wah jadi hitam beneran tuh. Cara ngilanginnya gimana dok? Ini yang agak repot.
Karena kenapa? Yang namanya nyukur atau nyabutin rambut ketiak itu biasanya dilakukan terus-menerus. Artinya daerah sini akan meradang terus-menerus. Nggak hilang-hilang jadinya. Jadi tetap makin gelap. Itu sebabnya nggak disarankan ya. Oh, tapi mungkin ada sobat sehat yang mikirnya gini. Ini ketiak saya keringetan banyak, saya malu. Kalau ada rambut ketiaknya itu jadi ngumpul di situ, bau katanya. Oke lah, kalau memang seperti itu, cara yang disarankan untuk menghilangkan rambut di ketiak adalah cara-cara yang tidak menyebabkan radang, yang tidak menyebabkan inflamasi, yang tidak menimbulkan resiko infeksi. Kalau yang paling gampang sih, ya digunting. Jadi, jangan sampai habis di permukaan kulit, supaya kulitnya nggak teriritasi, nggak meradang, supaya nggak terjadi peningkatan resiko infeksi. Sisain itu rambut ketiak beberapa mili dari permukaan kulit. Dengan begitu, nggak bisa terperangkap dong keringatnya di rambut ketiak. Cukuplah. Tapi ada yang bilang, Percuma dong dok, dipotong. Kan masih kelihatan ada rambut ketiaknya, masih hitam-hitam juga. Saya nggak butuh feromon lah dok, saya udah cukup cakep. Orang lihat saya aja tetap mehe-mehe nggak pakai feromon-feromonan. oke, kalau untuk sobat sehat yang memang nggak butuh fungsi-fungsi yang sesuai teori tadi itu ya, benar-benar pokoknya nggak mau, apapun halnya nggak mau ada rambut ketiak. Tetap sama, cara yang disarankan bukan dengan mencukur atau mencabut. Cara yang disarankan adalah yang seminimal mungkin terjadi peradangan, seminimal mungkin risiko infeksi. Caranya gimana? Bisa pakai zat-zat kimia. Jadi zat-zat kimia ini diaplikasikan supaya merusak folikel rambut. Beda ya, ada zat kimia yang dipakai untuk merontokkan. Tapi merontokkan ini akan tumbuh lagi. Jadi fungsinya sama aja kurang lebih seperti mencabut sih sebenarnya. Cuma pakai kimia, dia bukan pakai secara mekanis dicabutin. Nah, yang zat kimia yang saya maksudkan adalah yang merusak folikel rambut supaya nggak tumbuh lagi rambut baru. Biasanya sih harus dipakai beberapa lama. Jadi ini bertahap ya, makin tipis, makin tipis, makin tipis gitu. Jadi tetap akan tumbuh tapi tumbuhnya makin tipis, makin pendek, makin halus. Jadi lama-lama jadi botak. Ada juga yang pakai laser, ada juga yang pakai inframerah, ada juga yang pakai gelombang listrik, macam-macam lah. Tujuannya sama, yaitu untuk merusak dari folikel rambut. Dok, efek nggak dok? Bahaya nggak dok cara-cara semacam ini? Ya ada efeknya. Efeknya adalah rambut ketiaknya jadi nggak tumbuh. Kan itu memang yang mau dicari. Kalau nggak ngefek, ya buat apa? Nggak perlu dikerjakan kan kalau nggak ada efeknya. Terus bagaimana dok cara penanganannya buat yang udah terlanjur hitam ketiaknya? Kalau ketiak sudah terlanjur hitam, udah biarin aja. Itu selama dia nggak diusik-usik terus, selama dia nggak diradangin terus, dia akan perlahan-lahan, kuncinya ya, perlahan-lahan akan kembali seperti semula. Pada beberapa orang mungkin nggak bisa sama persis seperti sebelum pertama kali cukur-cukuran. Tapi yang jelas, kalau tetap dilakukan peradangan, dilakukan pencukuran sama pencabutan, itu akan makin hitam. Jadi hentikan dulu penyebabnya dan dia akan pulih sendiri. Yang kedua, jangan paparkan area ini terhadap sinar matahari. Karena sinar matahari ultraviolet itu akan memicu terjadinya produksi melanin yang akan bikin makin susah hitamnya untuk hilang. Jadi lindungin area ini. Harusnya sih nggak susah ya, karena secara anatomis ketiak ini adanya di daerah yang nyelempit, nggak terpapar matahari. Kecuali orang-orang yang suka sunbathing tapi terus ngangkat begini. Ya, jangan dilakukan seperti itu. Terus ada juga obat-obatan tertentu yang bisa diberikan untuk membantu mempercepat menghancurkan melanin. Tapi obat-obatan ini hanya boleh digunakan dalam jangka pendek, nggak boleh terus-terusan. Dan harus dengan pengawasan dokter, karena obat ini banyak efek sampingnya. Kalau memang sobat sehat mau untuk memutihkan ketiak, bisa ke dokter kulit atau dokter estetik.
Nah, terus bagaimana bintik-bintiknya? Bagaimana ingrown hair-nya? Untuk rambut yang terperangkap di dalam, itu mau nggak mau memang harus dikeluarin. Kalau rambutnya hoki, kadang dia bisa keluar sendiri tuh. Tapi kebanyakan sih susah dia keluar sendiri, karena dia udah terjebak di dalam. Ini saran saya, jangan dikerjakan sendiri. Kenapa? Karena takutnya malah jadi infeksi. Udah ke dokter aja. Nanti ini prosedurnya sederhana kok. Cuma pakai jarum, itu ya jarum steril, nanti dikeluarin. Cuma kalau di dokter kan satu, ngelihatnya lebih gampang, bukan begini. Kalau begini kan susah ngelihatnya. Terus yang kedua, yang paling penting itu adalah sterilitasnya sih. Jangan sampai kita menyelesaikan satu masalah dengan menimbulkan masalah baru. Kita keluarin rambut yang terjebak, terus nanti jadi infeksi, meradang. Ya, nggak selesai masalah, malah nambah. Ya, itu saran saya. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat. Kalau Sobat Sehat suka dengan topik-topik semacam ini, like video saya dan subscribe di channel saya. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan atau ada request, boleh di komen aja. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Sobat Sehat, aktifkan notification button-nya. Jadi pas saya upload video jawabannya, Sobat Sehat nanti bisa dapat pemberitahuan dari YouTube bahwa ada video baru. Kalau menurut Sobat Sehat topik ini bermanfaat, perlu diketahui oleh teman, saudara, kerabat, atau gimana, udah di-share aja. Semoga apa yang kita sharingkan kali ini bermanfaat dan menjadi berkat. Salam sehat selalu.